selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami di HD Learning Center Semarang. Masih bersama dengan saya Tuti. Hari ini kita ada di event Rabu Sehat. Ya, ini hari Rabu ya, betul ya. Jangan sampai keliru hari Kamis atau hari lain. Oke, ya sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang sudah berbuka puasa ya buat teman-teman. Semoga lancar sampai hari ini dan karena sesuai dengan tema yang kita bahas nih ya, hari ini kita membahas apa sih? Membahas tentang permasalahan GERD katanya ya. Dan permasalahan dengan GERD sama seperti yang kita sering alami ya, karena sebetulnya ini bukan permasalahan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi biasanya di momen-momen seperti ini nih, momen-momen puasa nih biasanya konon katanya mulai banyak ini keluhan-keluhan tentang seputar permasalahan lambung. Nah, semoga nanti 1 jam ke depan, ya 1,5 jam ke depan, kita akan belajar lagi sama-sama karena ternyata banyak mitos dan fakta nih yang beredar di masyarakat tentang GERD. Apalagi terakhir-terakhir ini ada berita-berita yang mengejutkan dari artis lah, mungkin juga teman-teman kita ya. Saya juga barusan mendapatkan update ada yang nggak ada gejalanya, tiba-tiba posisinya sedang tidur nyenyak dan tidak bangun lagi seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi concern kita hari ini bahwa ternyata ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan GERD yang banyak orang juga masih bingung nih. GERD itu sebetulnya sama nggak ya dengan asam lambung? Nah, kalau berbicara tentang mitos dan faktanya, nanti kita akan kupas lebih tuntas ya, karena ini terkait dengan pola makan, terkait dengan pola hidup atau lifestyle, dan ada beberapa mitos yang nanti akan kita tanyakan kepada ahlinya yang tentunya selalu ditunggu-tunggu 1 bulan sekali ya, karena beliau ini jadwalnya sangat padat ya, dan beberapa kali juga kami minta untuk tetap bisa selain online juga onsite dan dengan jadwal aktivitas beliau yang luar biasa. Kalau kita lihat ya jadwalnya nggak pernah sepi dan bulan depan juga ada seminar kesehatan di Jakarta. Nih buat teman-teman yang di Jabodetabek boleh mendekat merapat ke Jakarta ya bulan depan untuk bertemu langsung dengan beliau pribadi yang narasumber ini ya kita tunggu-tunggu ya. Beliau yang selalu berbagi untuk kita semua nggak pernah pelit ilmu ya dan materinya hari ini pasti daging banget. Jadi buat teman-teman yang undangannya belum merapat ke sini, donanya yang mungkin belum merapat ke sini silakan di-share dulu linknya supaya nggak ketinggalan karena materinya dari awal sampai akhir ini daging semua ya. Kita bisa gunakan untuk ilmu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dokter Ivan. Saya panggil dulu mana nih, Dokter Ivan? Oke, Pagi, nah Bu ini Tuti. sudah Pagi dress semuanya. code-nya sama ya, Dok, kita ya. Oh iya, ada janjian ya. Ada janjian tapi dress code-nya sama. Iya, itu jodoh Iya. berarti. Ya, Oke, berjodoh dok. Kita ketemu terus kayaknya kalau di Semarang ya. Dan ya. buat teman-teman, kita akan belajar dulu. Sebelumnya mungkin saya akan tanya beberapa hal nih ke Dokter Ivan ya, sebelum nanti Dokter Ivan mengawali. Karena kan dari kemarin kita udah bincang-bincang tentang GERD ya dok ya. Karena saya pun juga muncul banyak pertanyaan nih dok. Benarkah GERD itu sebetulnya asam lambung biasa? Atau gimana sih dok? Karena kan ini banyak teman-teman ya yang bingung bahwa kenapa ya sekarang kok dikit-dikit istilahnya pakai istilah GERD. Ini sama nggak sih sama masalah asam lambung atau sakit mah yang dulu-dulu sebetulnya ya banyak juga sih dialami oleh eh, beberapa teman-teman ya. Tapi hari ini kok saya lebih sering mendengar istilahnya tuh jadi GERD. Nah ini bedanya apa ya dok? Ya, terima kasih. Sekali lagi salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bagi saudara yang berpuasa, tentunya saya ucapkan selamat berbuka puasa.
Sambil buka puasa, sambil nyimak seminar atau Rabu Sehat ini juga nggak apa-apa. Jadi berkatnya double ya, Bu Tuti ya. Sambil sambil ngemil ya dok. Iya, boleh, boleh, silakan. Jadi GERD itu apakah sama dengan sakit MA? Mirip-mirip memang, tetapi mekanisme atau patofisiologinya yang berbeda. Memang sama-sama memiliki apa namanya, gangguan di asam lambung, tapi mekanisme terjadinya GERD dengan mekanisme terjadinya MAH itu tentunya berbeda, ya, berbeda. Nah, perbedaan itu nanti akan kita bahas di slide saya, tapi intinya itu mirip-mirip tapi berbeda. Maka itu GERD itu seringkali orang terkecoh ya dengan berbagai diagnosis, MAH biasa atau penyakit jantung koroner atau penyakit paru-paru, karena GERD itu juga bisa menyebabkan sesak napas gitu loh. Jadi mirip-mirip lah Hmm. di rongga perut atas ini organnya semuanya bisa menyamari ya, artinya mirip-mirip dengan penyakit GERD gitu. Ya, jadi gejala-gejala itu ya dok yang kadang-kadang membuat kita tuh sulit membedakan. Jadi nyeri Mm-mm. atau sesek di bagian dada bagian atas itu jadi kita berpikirnya ini sebenarnya jantung atau GERD gitu loh dok. Nah kan Ya, kalau salah diagnosa nanti obatnya bisa keliru ya dok. ya pasti dong. Ya kalau itu memang hanya sakit MAH biasa, yang dikhawatirkan disepelekan ternyata GERD dengan komplikasi. Nah, itu. Atau GERD yang terjadi bersama dengan serangan jantung itu juga bisa. Ya, Hmm, jadi ceritanya orang sudah punya jantung koroner, katakanlah ada penyempitan pembuluh darah, sedang dalam kondisi silent. Tetapi ketika GERD-nya kambuh, itu jantung koronernya bisa kambuh juga. Gitu loh. Karena oke. akibat asam lambung dan juga mungkin stresor yang ada itu bisa menyebabkan dua-duanya terjadi. Jadi memang maka itu kan hari ini kita bersyukur ya bisa duduk bareng di Rabu Sehat ini, bisa bahas dan diskusi detail tentang GERD itu seperti apa dan bagaimana penanganannya. Oke, nah ini sebelum nanti masuk ke materi inti ya dok, yang bikin saya penasaran nih dok ya, konon katanya secara statistik mengatakan penderita GERD itu mayoritas wanita dok, benar nggak sih dok? Iya, mayoritas jadi lebih banyak persentasenya wanita dibandingkan pria. Kenapa? Ada berbagai penelitian mengatakan, terutama wanita yang gemuk, obesitas, ya. Mm-mm. Intinya kalau gemuk itu perutnya lebih besar, sehingga perut ini akan mendorong diafragmanya naik ke atas, sehingga mahnya juga naik, sehingga asam lambung tadi penuh harusnya turun, dia naik ke atas, balik ya, reflux. Yang kedua, pada wanita yang hamil trimester ketiga biasanya sudah hamil gede, perutnya besar, nah itu bisa naik ke atas. Ketiga, bisa juga terjadi pada wanita yang konon katanya ya, tapi menurut saya sih masih masih 50-50 ya. Konon katanya wanita lebih banyak stres daripada pria, masa sih? Ah Nah, itu serius ya. dok, enggak lah. Iya, enggak ya. Enggak ya. Ya, itu penelitian ya, penelitian mengatakan demikian. Atau pada orang yang sering kali habis makan langsung tiduran. Itu juga juga bisa cenderung Oh, oh resiko jadi kalau habis keselamatan. makan langsung tidur tuh memicu asam lambungnya naik ya dok ya? Betul. Jadi kan apalagi makan kenyang banget, kita langsung tidur itu terjadi reflux. Reflux itu kembali ya. Dia kembali yang harusnya ke bawah, dia naik ke atas gitu. Wah, ini nanti cocok untuk tips-tipsnya dibagikan ke teman-teman yang menunaikan ibadah puasa. Ini kan sahur ya dok ya, makannya kan Hmm. di jam yang tidak biasa. Nah, biasanya kalau habis Mhm. sahur kan tidur dok. Ya memang pada kondisi bulan puasa ini saya aja berapa satu minggu setelah berjalan puasa ini pasien yang GERD akibat buka puasa atau sahur itu terjadi GERD akhirnya batal puasanya karena makan sahurnya terlalu kenyang. Ah, Hmm, sehingga hmm, hmm, hmm.
asam lambungnya naik gitu. Kan kalau ada asam lambung naik, gitu aja puasanya batal kan Oh, gitu iya, iya, ya. iya, iya, Jadi iya. nggak boleh. Mm-mm. Oke, oke. Wah, ini kayaknya nanti pembahasan dari materinya Dokter Ivani bakal memancing pertanyaannya nih di chat bisa penuh nih, Dok. Nah, supaya nggak penasaran lagi, mungkin kita dengarkan dulu ya penjelasan dari Dokter Ivan secara gambaran eh, secara medisnya tentang GERD itu bagaimana. Nah, sabar Baik, dulu buat rekan-rekan semuanya yang mau bertanya. Tentunya karena temanya GERD, pertanyaannya nanti akan saya filter lebih yang saya dulukan yang tentang GERD ya, supaya tidak melenceng terlalu jauh. Nah, nanti buat teman-teman kalau yang nggak sabaran daripada lupa diketik dulu nggak apa-apa. Nanti penjelasan dari Dokter Ivan pasti akan lebih detail kita akan bahas. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya serahkan ke Dokter Ivan supaya baik, bisa langsung masuk ke pemaparan materi dan nanti akan kita siapkan sesi tanya jawab. Silakan Dokter Ivan. baik. Iya, sudah muncul slide saya? Iya, sudah Dok. Sudah ya? Oke. Ya, baik. Kita mengenal GERD lebih dari sekedar asam lambung biasa. Makanya itu ini temanya yang simple yang saya berikan tema. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang sekilas ya, mengapa GERD itu penting sekali. Dikarenakan GERD ini untuk memahami sangat penting, dikarenakan GERD ini secara tidak langsung berhubungan dengan kualitas hidup seseorang. Coba kalau misalnya ada usaha GERD lah, cegukan terus, gitu terus tiap jam gitu, rasanya tidak enak ya, tidak enak dan itu akan mengganggu eh, apa namanya kualitas hidup, belum lagi resiko dan komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mempelajari GERD dengan lebih detail ya tentang apa penyebabnya, bagaimana penanganannya dan juga apa sih bedanya GERD dengan MAH. Nah, kemudian tadi Bu Tuti mengatakan epidemiologi atau prevalensi angka kejadian GERD ini memang tinggi. Iya, betul. Bahkan dikatakan peningkatan penderita GERD ya atau istilah GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Itu meningkat secara signifikan terutama di Indonesia. Kenapa? Karena makanan-makanan yang ada di Indonesia ini banyak bumbunya. Kalau tidak pedas ya tidak suka, harus pedas banget, pedasnya super hot gitu ya. Belum lagi apa namanya? Banyak sekali moto-moto yang terkandung di dalam komposisi makanan tersebut. Belum lagi pola hidup, pola makan ya yang berpengaruh langsung terhadap GERD ya. Sehingga apa? Dikatakan eh, GERD ini juga dapat mengganggu kualitas hidup seseorang sehingga hidupnya terganggu ya sehari-hari terganggu dan bahkan dikatakan tadi paling parah ya bisa menyebabkan kematian. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kita pelajari dulu definisi GERD. Apa itu GERD? Ternyata GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Jadi asam lambungnya naik ke tenggorokan menyebabkan rasa tidak enak. Ya pastilah merasakan tidak nyaman karena asam lambung itu asam sekali. Ya belum lagi pahit-pahitnya ya. Nah, katup satu arah antara kerongkongan dan perut itu melemah. Jadi di antara kerongkongan dengan katup bagian atas lambung itu ada klep, ada katup. Nah, itu lama-kelamaan kalau dihantam dengan asam lambung terus, itu akan melemah. Yang harusnya tidak demikian. Jadi, makanan asam dan empedu mengalir kembali ke kerongkongan, dia balik ke atas ya. Kalau sekali, dua kali tidak apa-apa. Kalau terus-terusan, klepnya itu akan rusak. Nah, kerusakan klep katup itulah yang menyebabkan reflux esofagial. Menyebabkan peradangan dan iritasi. Jadi yang jelas, kalau asam lambungnya sering kali naik, tidak hanya menyebabkan peradangan di daerah katup,
di daerah kerongkongan atau tenggorokan, di daerah mulut, gusi, dan sebagainya terjadi peradangan dan iritasi. Itulah definisi GERD. Nah, sekarang ini lebih jelas ini mungkin secara anatomi. Kita bisa lihat, ini adalah klep yang saya maksud, katupnya. Ya, katup ini kerongkongan, begitu makanan masuk, ini akan nutup. Makanan akan dikunyah, dimetabolisir, dikunyah, dipecahkan oleh asam lambung. Baru klep yang bawah ini buka turun ke bawah, usus kecil. Nah, pada kondisi GERD, ya, pada kondisi GERD seperti ini yang sehat, kalau sudah turun dia akan nutup. Tapi pada kondisi GERD ini tidak demikian, justru asam lambungnya balik ke atas. Nah, lama-kelamaan klep ini akan rusak karena dihantam asam lambung terus. Nah, sehingga menyebabkan sphinkternya ini rusak, asam lambung dan seisi makanan yang sudah dimakan akan mudah kembali ke atas. Nah, itu sebetulnya simple ya, tapi tidak mudah untuk mengatasi ini karena sphincter ini berkaitan dengan saraf otonom yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia ya. Kemudian, nah ini lebih jelas lagi. Mulut, kerongkongan masuk ke sini, ini katupnya di sini. Jadi kalau katup ini sudah melemah, otomatis makanan asam lambung yang sudah masuk dia akan kembali lagi balik ke atas. Apalagi kekenyangan, ya, apalagi banyak gasnya. Nah, itu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau mengenal patofisiologi bagaimana terjadinya GERD, maka di sini sebenarnya peran utama yang penting adalah di mana lower esophageal sphincter yang ada di sini ini merupakan struktur anatomi berbentuk sudut memisahkan esofagus dengan lambung. Jadi klep ini memisahkan kerongkongan dengan lambung ya. Pada keadaan normal tekanan LES ini akan menurun saat menelan. Tetapi pada GERD ketika kita menelan lalu sehabis menelan harusnya ini tutup dan melemah, tapi ini tegangannya justru melemah dan asam lambungnya bisa naik ke atas ya. Kemudian juga lama kelamaan klep ini akan rusak ya, klep ini akan rusak sehingga setiap makan memudahkan asam lambung dan makanan yang sudah terisi di lambung akan kembali ya, akan kembali. Nah, itu eh, karena lama kelamaan kan saya katakan bahwa klep ini atau daerah sini bakal tidak kuat dengan hantaman asam lambung setiap saat. Ya, lama-lama dia akan terjadi hernia, kemudian apa namanya celah ini akan lebih mudah asam lambungnya naik ke atas. Kemudian kalau ini saya lewat aja kalau ini secara medis ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan asam lambung. Nah ini, yang pertama ya katup lower esophageal sphincter yang melemah, ya katup ini yang melemah yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan, mengakibatkan gejala yang menyakitkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya jelas saja kalau asam lambungnya naik terus, ya bahkan menyebabkan bau mulut yang asam itu rasanya tidak enak sekali, ya. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan makan. Nah ini, kebiasaan makan yang berlebihan. Makanya terutama di bulan puasa ini berhentilah makan sebelum kenyang itu paling baik. Jangan dipaksakan sehingga makannya berlebihan, konsumsi makanan yang pedas atau berbaring segera setelah makan dapat memicu peningkatan asam lambung dan memperburuk gejala GERD secara signifikan. Jadi saudara, ketika kita makan, jangankan kita makan, kita telat makan aja asam lambung sudah produksi, sudah siap-siap karena sudah jam makan. Apalagi kita makan, sebanyak apapun kita makan, asam lambung itu sebenarnya siap untuk mengunyah, memecah makanan-makanan yang ada. Jadi kalau kita makan banyak, asam lambungnya juga banyak, begitu ya. Nah,
Faktor lain yang dapat berpengaruh misalnya obesitas, tadi katakan kegemukan, ya, perut yang besar mendorong tekanan intraabdomen naik ke atas sehingga lambungnya ikut tertekan ke atas, akhirnya asam lambungnya terjadi reflux. Kehamilan, terutama kehamilan trimester ketiga, merokok. Apakah merokok ringan bisa menyebabkan asam lambung lama-kelamaan, tapi terutama merokok perokok yang berat, ya tentunya perokok berat itu lebih kurang 1 hari 24 batang. Nah, itu bisa menyebabkan asam lambungnya juga meningkat produksinya. Serta konsumsi kafein. Nah, orang yang suka ngopi, ya tiap jam ngopi, ya 2 jam sekali ngopi, 2 jam sekali ngopi, itu juga tidak baik. Memang kopi itu ada sisi positifnya, ada sisi baiknya. Tapi kalau berlebihan tentunya kurang baik, ya. Apalagi alkohol. Hmm, Dia juga akan merangsang asam lambung. Jadi faktor-faktor yang di atas dapat meningkatkan resiko terjadinya GERD dan menciptakan tekanan atau tambahan pada sistem pencernaan. Lalu kemudian tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Nah, ini kita mulai belajar bedanya sakit MAH dengan sakit GERD. Kalau pada sakit GERD itu ada namanya heartburn, rasa terbakar di dada dan tenggorokan. Ingat, tadi Bu Tuti sudah mengawali pertanyaan apa bedanya dengan sakit jantung. Nah, kalau sakit jantung dia tidak ada rasa terbakar di tenggorokan, hanya di dada, rasa seperti ditekan, ditindas, dicekik, atau rasa sesak napas seperti apa namanya, seperti habis ditimpah benda benda yang berat, itu lebih ke arah sakit jantung. Tapi kalau GERD itu ada rasa heartburn, artinya rasa terbakar di dada dan tenggorokan, panas ya. Kemudian yang kedua, regurgitasi. Apa itu? Kembalinya atau naiknya makanan ke tenggorokan. Jadi ada makanan naik ke atas, ya. Kalau jantung kan enggak, ya. Kita bisa lihat. Sakit mah biasa pun tidak ada regurgitasi, ya. Kemudian yang ketiga, nyeri dada. Nah, ini hati-hati. Seringkali kalau dokter tidak hati-hati bisa misdiagnosis. Dia kira itu sakit GERD atau sakit MA, ternyata jantung koroner. Ya, karena sama-sama ada nyeri dada, tapi nyeri dada dan jantung koroner ada spesifikasinya dibandingkan nyeri dada pada penyakit GERD. Rasa tidak nyaman atau sakit di area dada dan sering disertai kesulitan menelan, ya. Karena reflux itu asam lambungnya naik, untuk nelen lagi makan itu susah. Jadi biasanya pada penderita GERD itu akan kalau sudah berlangsung lama tidak diobati, tidak diatasi, dia akan kurus. Kenapa? Dia takut makan kenyang, ya. Makan aja dia akan balik, apalagi kenyang. Nah, itu ya. Berbeda dengan apa namanya? Pada sakit mah, kadang-kadang masih bisa makan dengan enak, walaupun habis makan mungkin telat makan, mahnya baru sakit atau kambuh, ya. Oke, jadi ada heartburn, regurgitasi, dan nyeri dada. Kemudian, nah ini, kapan harus periksa ke dokter? Nah, ini ya, jangan diobati sendiri ya. Karena kalau sampai berlangsung lama, GERD ini punya konsekuensi perjalanan yang cukup panjang dan akhirnya cukup berbahaya ya. Jadi gejala GERD dapat memburuk ketika penderita sering mengalami stres. Nah, makanya saya bilang kenapa cewek atau ibu-ibu angkanya lebih tinggi karena berpengaruh terhadap stres ya. Apakah tidak bisa makan banyak bisa menyebabkan stres? Nah, itu menjadi PR kita ya. PR kita. Tidak bisa makan banyak kalau stres. Waduh, makannya enak-enak nggak bisa makan. Tambah stres, GERD-nya tambah kambuh ya. Berbaring setelah makan. Nah, ini ya, terutama makan yang terlalu berlebihan, atau mengkonsumsi makanan yang memicu asam lambung, tentunya pedas, kecut, ya, banyak moto, banyak bumbu masak itu akan memicu asam lambung. Jika gejala tersebut terjadi dari 2 kali seminggu atau mengganggu aktivitas sehari-hari, maka segeralah periksa ke dokter. Ya, jangan dibiarkan. Oke. Nah,
Nah, ini Bu Tuti, saya mencoba untuk membedakan sakit MA atau gastritis dengan GERD. Kita lihat apa bedanya? Hampir sama tapi beda. Ya, hampir sama tapi beda. Kita lihat di sini, kalau sakit MA, asam lambung berlebih karena bakteri atau makanan, tapi tidak menyebar ke daerah tubuh yang lain. Artinya tetap di MA itu sendiri. Sedangkan yang di GERD, asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, tenggorokan karena reflux, karena otot di tenggorokan tidak berfungsi optimal. Pada mah sering begah, sendawa, mual, bisa sampai muntah ya. Feses berwarna gelap kalau sudah mah kronis ya, baru feses berwarna gelap. Artinya kalau feses sudah berwarna gelap dan itu terjadi pada mah atau gastritis yang kronis sampai mungkin terjadi ulkus pada dinding lambung sehingga terjadi sedikit perdarahan. Nah, itu fesesnya bisa sedikit gelap karena perdarahan di lambung. Kemudian lama-kelamaan bisa terjadi anemia, nyeri perut atau ulu hati, bahkan insomnia atau gangguan tidur pada orang sakit mah. Tapi pada waktu terjadi orang GERD itu beda-beda tipis. Sering begah sendawa ya, mual bisa sampai muntah ya, tapi ada nyeri sekitar dada. Kalau mah jarang pada nyeri dada, tapi nyeri sekitar dada, sering sesak napas pada GERD ya karena asam lambung yang naik membuat dia seperti sesak napas. Kalau tidak tahu riwayatnya, itu bisa orang menganggap ini sakit pernapasan ini bukan GERD. Atau bahkan orang yang ada keturunan asma. Nah, biasanya pada orang yang keturunan asma, begitu serangan GERD terjadi, asmanya pasti kambuh. Ya. Nah, bayangkan GERD-nya kambuh, asmanya juga kambuh. Waduh, seseknya double ya. Kemudian kerongkongan sakit dan perih, ya, tenggorokannya terasa sakit karena ada inflamasi dan iritasi, perih dan ada rasa asam di mulut. Ya, kalau orang GERD yang kronis biasanya bau mulutnya tidak pernah sehat, tidak pernah seger, selalu terjadi rasanya asam karena asam lambungnya naik ke atas. Nah, itu perbedaan MAH dengan GERD ya. Nah, lalu secara pemeriksaan kedokteran, kalau GERD itu diperiksa endoskopinya yang harusnya normal pada waktu rongga sphincternya antara kerongkongan masuk ke lambung. Pada GERD itu sudah terjadi inflamasi, luka-luka begini. Sehingga apa? Sehingga klep ini tidak bisa menutup dengan sempurna lagi. Ya, makanya ada kasus yang memang spesifik GERD itu bisa diobati dengan operasi. Ya, wah, itu sampai operasi itu berat ya. Nah, jadi ini pemeriksaan endoskopi akan kelihatan. Nah, kemudian Bapak Ibu, GERD sendiri ada 4 grade ya, ada grade A, B, C dan D. Tentunya C dan D ini lebih berat ya. Kalau A dengan B itu lebih ringan tetapi masih bisa diobati. Tapi kalau dengan grade C dan D itu biasanya harus konsul ke bagian penyakit dalam, konsul ke bagian bedah, mungkin harus dilakukan pembedahan atau operasi dan seterusnya. Nah, rekan-rekan semua, untuk GERD kalau ini mau difoto juga boleh. Jadi ini adalah tabel bagaimana kita bisa ngecek sendiri apakah kita ini sedang kena GERD atau tidak. Cukup mengisi pertanyaan ini. Ya, misalnya seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada? Kalau dia tidak ada ya nol. Kalau mungkin seminggu sekali bisa satu, seminggu 2 kali bisa dua dan seterusnya. Dan seterusnya pertanyaan 1 sampai 6 ini kita bisa kasih angka dengan catatan kesimpulan bila poin GERD Q Anda kurang dari 7 atau sama dengan 7, kemungkinan Anda tidak menderita GERD. Tapi kalau lebih dari 7, 8 sampai 18, kemungkinan Anda menderita GERD. Jadi artinya di sini kalau 3, 3, 3, 3 terus ya masuk di lebih dari 7. Ya. Oke. Kemudian
Nah, pertanyaan yang cukup menanti kita ya, seberapa berbahayanya GERD? Ya, tidak berbahaya sih, tapi kenyataannya ada yang meninggal karena GERD. Ya, jadi GERD tidak atau GERD yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti esofagitis atau radang tenggorokan, Barrett's esophagus atau kondisi kelainan pada tenggorokan atau kerongkongan. Dan kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kanker esofagus. Kalau sudah dinyatakan penelitian dapat meningkatkan risiko kanker itu berarti berbahaya ya. Oleh karena itu, memahami risiko jangka panjang dan melakukan penanganan yang tepat sangatlah penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Nah, oleh sebab itu, kita coba bisa melihat komplikasi yang serius yang harus diketahui kalau sedang ada serangan GERD dan berlangsung dengan kronis. Yang pertama pasti radang kerongkongan. Radang tenggorokannya itu nggak sembuh-sembuh. Dikasih antibiotik nggak sembuh, dikasih obat apapun tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia tiap hari diantem dengan asam lambung terus. Ya, jelas tidak sembuh-sembuh. Yang kedua, lama-kelamaan akan terjadi komplikasi namanya ulkus kerongkongan atau ulkus di tenggorokan. Artinya ulkus itu tukak, ya. Jadi artinya kerongkongan atau tenggorokan itu terjadi tukak, ya, akibat paparan asam lambung yang terus-menerus. Padahal tenggorokan ini kerongkongannya harus licin, mukosanya licin, makanan masuk dengan enak. Jadi kalau sudah ulkus kerongkongan, makan itu nyantol di sana sakit sekali ya. Jadi ini salah satu komplikasi. Komplikasi yang ketiga, penyempitan kerongkongan. Tidak hanya terjadi ulkus tapi terjadi penyempitan. Nah, kalau sudah penyempitan akibat diterjang dengan asam lambung terus, lama-lama kita tidak bisa makan dengan enak dan juga tidak bisa makan dengan seperti biasanya karena kerongkongan menyempit, nelen aja susah ya. Kemudian eh GERD kambuh, apakah ada hubungan dengan stres? Jawaban saya sangat berdekatan atau sangat berhubungan. Banyak orang mengalami kekambuhan gejala penyakit asam lambung atau reflux GERD justru saat sedang menghadapi tekanan pikiran atau stres. Nah, jadi rekan-rekan enterpriser B-Farms yang saya banggakan, bagaimana caranya memanage stres dengan baik itu sangat penting agar untuk mengurangi risiko terjadinya GERD. Meskipun stres bukan penyebab langsung dari GERD, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini bisa memperburuk gejala. Ya, studi yang dipublikasi oleh Clinical Gastroesophageal dan Hepatologi menyebutkan bahwa orang yang tingkat kecemasan yang lebih tinggi cenderung merasa nyeri dan merasa terbakar di dada yang lebih parah. Jadi dulu saya pernah ada dapat pasien, setiap kali dia mau makan, justru dia mengalami kekambuhan GERD. Nah, Anda tahu dia seorang ibu, jadi setiap kali mau makan dia kambuh GERD-nya. Belum makan kambuh. Ya, makanan baru di depan kambuh. Nah, ternyata setelah dikonsulkan oleh ahli penyakit dalam dan juga sampai dikonsulkan ke psikiater, ternyata wanita ini, pasien saya ini stres gara-gara makan kebanyakan takut gemuk, tidak makan lapar. Itu bisa memicu terjadinya GERD lama-lama. Ya, jadi hal yang sepele itu bisa terjadi, ya. Kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang mekanisme stres yang mempengaruhi GERD. Gimana sih stres bisa mempengaruhi GERD? Pelemahan katup kerongkongan atau lower esophageal sphincter memicu kecemasan yang mengurangi tekanan pada otot lower esophageal sphincter, itu yang tadi katakan stres itu yang bisa memicu ini. Katup ini berfungsi sebagai pintu satu arah dan saat melemah asam lambung mudah naik kembali ke atas ya. Kemudian peningkatan, sorry, kenapa ini kok hilang? Hilang ya, si titik.
Ah, Aman ya, dok, nggak aman hilang ya. kok. Nah, Mm. kondisi stres memicu tubuh memproduksi lebih banyak hormon, ya. Hormon stres itu yang banyak, yang merangsang sel-sel di lambung untuk memproduksi asam lambung berlebihan, memperparah rasa terbakar di dada atau heartburn itu tadi. Kemudian juga GERD juga berpengaruh terhadap perlambatan pengosongan lambung. Jadi orang yang GERD itu kalau kita makan dalam waktu sampai 1 sampai 2 jam itu lambung sudah mulai turun kan karena pengosongan. Dia akan turun ke usus kecil lanjut ke usus besar. Tapi pada orang GERD itu stres mempengaruhi sistem saraf pencernaan. Ini tadi saya katakan saraf pencernaan ini sarafnya otonom, tidak bisa dikendalikan manusia, yang menyebabkan proses pencernaannya melambat. Akibat melambat, laparnya lama, ya laparnya lama, kenyang terus. Akibatnya lambung tetap penuh lebih lama dan meningkatkan tekanan pada katup kerongkongan. Akhirnya balik lagi ke atas, ya. Kemudian juga ketegangan otot. Respon stres dapat menyebabkan ketegangan otot termasuk otot-otot di sekitar perut yang mendorong isi lambung ke atas. Yang pokoknya intinya lambung yang sudah terisi makanan akan didorong ke atas lagi. Jadi balik lagi ya. Jadi tidak sedikit orang GERD itu sering muntah-muntah atau sering sendawa tapi tidak ada makanan yang dikeluarkan. Yang ada adalah asam lambung ya. Kemudian juga stres mempengaruhi peningkatan sensitivitas nyeri. Jadi saat stres, otak menjadi lebih sensitif sehingga sensasi ketidaknyamanan terbakar di dada akibat asam lambung terasa jauh lebih intens. Jadi pada waktu terjadi serangan GERD, itu rasa nyerinya akan terasa sekali, lebih sensitif ya. Kemudian juga perubahan perilaku. Nah ini. Pada orang GERD, stres sering membuat seseorang mengabaikan pola makan sehat. Makan berlebihan, mengkonsumsi kafein atau alkohol yang semuanya memicu peningkatan asam lambung. Jadi ya sudah tahu sendiri yang mempengaruhi ini, maka sebenarnya yang harus dihindari ya yang saya sebutkan itu tadi ya, jangan stres, pola makan yang sehat, kurangi kafe, kurangi alkohol, tidur yang cukup, dan seterusnya. Nah, jadi GERD apakah menyebabkan kematian? Tadi Bu Tuti sudah memberikan ilustrasi atau bukan ilustrasi ya, fakta ya. Ada satu orang top lah, kita tidak usah sebutkan namanya. Meninggal diduga akibat GERD. Apakah betul itu GERD atau tidak? Ya pasti dokter yang memeriksa yang tahu ya. Nah, jadi sekarang kembali lagi, GERD bisa menyebabkan kematian, mitos atau fakta? Nah, jawabannya adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease tidak menyebabkan kematian secara langsung, ya, atau mendadak, melainkan melalui komplikasi serius jangka panjang akibat peradangan kronis. Jadi kalau sudah terjadi peradangan kronis ya tentu lama-kelamaan akan melemahkan tubuh. Bahkan di depan saya sudah jelaskan bisa menyebabkan kanker tenggorokan dan akhirnya meninggal. Mekanisme bahayanya melibatkan aspirasi asam lambung ke paru-paru. Jadi kalau GERD itu kambuh, asam lambungnya naik, pindah ke rongga satunya yaitu masuk ke paru-paru, penyempitan esofagus hingga kanker kerongkongan, masuk ke paru-paru aja jangankan asam lambung, cairan biasa atau satu butir nasi aja, paru-paru rasanya nggak enak ya, rasanya sesek, rasanya kita bisa batuk terus, apalagi asam lambung masuk ke paru-paru, Anda bayangin ya itu justru bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian juga bisa terjadi karena asam lambung masuk ke paru-paru bisa menyebabkan namanya pneumonia aspirasi. Jadi terjadi radang paru-paru akibat daripada asam lambung yang naik ke kerongkongan dan masuk ke saluran pernapasan. Itu ya. Dan ini bisa mengancam nyawa atau bisa terjadi tidak hanya terjadi peradangan tapi terjadi infeksi di paru-paru yang mengancam jiwa seseorang. Kemudian perdarahan saluran cerna.
Saya sudah sampaikan bahwa asam lambung itu keras sekali. Apabila kita kena asam lambung kronis yang terus-menerus merusak lapisan tenggorokan kita atau kerongkongan kita, lalu menyebabkan luka atau ulkus yang bisa berdarah dan menimbulkan anemia berat, bahkan shock, ya, perdarahan yang kronis. Kemudian juga jadi banyak sekali ini mekanisme GERD yang berhubungan dengan risiko kematian. Kanker esofagus ya, kalau udah kanker ya selesai sudah ya. Jadi peradangan yang kronis bertahun-tahun dapat memicu terjadinya kanker akibat dari asam lambung yang terus-menerus terutama pada Barrett's esophagus disease ini sehingga meningkatkan risiko kanker pada tenggorokan atau kerongkongan. Kemudian stenosis atau penyempitan esofagus. Luka kronis yang menyebabkan jaringan parut sehingga menyebabkan penyempitan, menyulitkan menelan, serta menyebabkan malnutrisi berat. Karena tenggorokannya menyempit, nelan saja susah, lama-lama tidak cukup nutrisi, cukup gizi yang masuk untuk kebutuhan tubuh, dan lama-kelamaan akan menjadi malnutrisi berat. Ya, bisa terjadi. Jadi masalah GERD itu jangan disepelekan, ternyata konsekuensinya berat. Penanganan GERD itu seperti apa? Secara medis tentunya mudah ya, tapi tidak semudah yang dibayangkan menurut saya ya. Yang pertama anjurannya antasida atau meredakan gejala dengan cepat supaya perutnya tidak kembung ya dengan antasida atau obat MAH biasa. Yang kedua lebih menjurus lagi ke H2 blocker yaitu mengurangi produksi asam lambung atau PAM yang dapat menetralisir asam lambung. Kemudian yang ketiga proton pump inhibitor, jadi menyembuhkan esofagus secara efektif karena dia mengurangi produksi asam lambung. Ini penanganannya secara medis. Tapi perubahan gaya hidup pun perlu kita lakukan kalau kita mau GERD itu betul-betul sembuh ya. Yaitu apa? Pilihlah nutrisi yang seimbang dan bergizi setiap hari. Artinya nutrisi yang menyebabkan pemicu GERD, misalnya terlalu banyak moto, terlalu pedas, ya, terlalu kecut, dan seterusnya, itu kita hindari. Kemudian yang kedua, olahraga. Itu rasanya semua penyakit butuh olahraga kecuali stroke ya. Nah, jadi rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan yang ketiga, relaksasi. Luangkan waktu untuk meditasi dan menarik napas, mengatur pernapasan. Tujuannya adalah manajemen stres itu tadi, ya, manajemen stres untuk relaksasi. Nah, kemudian tip mencegah GERD. Bagaimana? Kontrol berat badan. Jangan terlalu gemuk, ya, berat badannya. Tidak berbaring atau setelah makan kenyang. Jadi kita sering ya habis makan, aduh males, ngantuk, tiduran. Nah akhirnya asam lambungnya naik ya. Kemudian yang ketiga menjaga makan. Jadi menghindari makanan berlemak yang dapat memicu gejala GERD lebih parah. Dan yang keempat manajemen stres. Ini tadi saya tekankan terus. Teknik relaksasi seperti yoga tidak hanya membantu meredakan ketegangan tapi juga mengurangi frekuensi refluks asam lambung. Kemudian juga bagaimana supaya kita menghindari makanan pemicu GERD? Pasti makanan yang gorengan, ya, gorengan. Kemudian kedua, makanan asam dan pedas, ya. Kemudian yang ketiga, makanan berlemak. Dan yang keempat, tentu kafein lagi. Kafein ini memang memang apa ya pisau bermata dua maksud saya. Satu sisi orang suka, hampir semua masyarakat Indonesia suka kopi kopi kopi, tapi kalau berlebihan juga hati-hati ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana peranan produk pelebahan. Mungkin Bu Tuti ada yang ingin dibahas dulu sebelum kita masuk ke produk pelebahan atau terus saja? Iya dok, sebentar. Ini pertanyaan nanti di akhir aja ya dok ya. Iya, Pertanyaannya nanti di akhir. Saya cuman tertarik ini sih dok, bahwa iya, tadi dari penjelasan kan
Jelas nih kita udah mulai ngerti dan bisa bedain ya dok ya mana yang GERD, mana yang oh ini asam lambung biasa. Nah, cuman masalahnya dok, ada beberapa kondisi yang mungkin kita juga butuh diperjelas tentang Mm-mm. apa sih namanya, apakah itu butuh obat atau kapan orang itu harus mulai berpikir untuk periksa lebih detail dok. Mungkin Dokter Ivan bisa memperjelas Ya, apa kriterianya karena cenderungnya kan kita nih agak mengabaikan ya dok ya. Oh, ya, oh ini asam lambung. Oh udahlah beli obat-obatan yang biasa di pasaran gitu kan. Padahal ya, kalau ngelihat penjelasannya Dokter Ivan tadi, kalau ini beneran sudah hanya ke GERD, rasanya memang harus penanganan medis ya dok ya. Betul nggak sih ya, dok? betul. Jadi kalau dia sakit MAH biasa dengan obat MAH biasa saja, yang apalagi dia sudah sering kambuh obat MAH-nya Sebenarnya bisa matiin diminum, dikit. bisa diminum dan biasanya 1 sampai 2 kali mengkonsumsi obat-obatan dia akan sembuh. Tapi Hmm. kalau sudah lebih dari 2 kali sampai 3 kali tidak sembuh-sembuh, kemudian juga gejalanya mirip-mirip GERD itu tadi, ada reflux esofagus sehingga mulutnya asam semua, lalu terjadi nyeri pada dada dan kemudian bisa menyebabkan sesak napas dan sebagainya, itu sebaiknya segera periksa ke dokter untuk memastikan apakah itu GERD atau MAH biasa. MAH atau GERD agar bisa segera oleh dokter diberikan obat menetralisir asam lambung. Itu yang paling penting dulu. Oke, jadi eh, lebih baik bertanya pada ahlinya ya dok daripada tebak-tebakan nanti malah berlarut-larut nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Oh iya, pasti Nah, ya. oke. Nah, eh, tadi dok terkait dengan nanti juga ada beberapa pertanyaan sih dok. Cuman ini saya apa namanya sudah menggarisbawahi dulu bahwa mengenai tadi dok, makanan, Mm-mm. apa ya tadi ya yang dokter bilang ini kafein segala macam. Nah, sebetulnya pemicunya GERD itu apakah murni dari makanan yang pedes-pedes aja dok? Kadang-kadang kan ada orang bilang, oh ini terlalu banyak makan pedes nih, terus yang disalahin pedesnya itu loh dok. Ya, memang pedas itu menjadi salah satu biang keroknya karena dengan pedas itu dia akan memicu produksi asam lambung. Sambelnya belum masuk ke perut, Hmm, baru sampai tenggorokan asam lambung sudah keluar, ya kan? Belum lagi makanan yang kecut-kecut, asam, ya. Lalu banyak hmm, mutunya. hmm, Itu semua makanan-makanan yang merangsang produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, itu sebabnya hmm, maka disarankan, ayo hindari makanan yang pedas, asam, berlemak, ya. Karena itu tadi, ya. Jadi eh, ketika kita makan makanan yang banyak bumbu masaknya, itu asam lambungnya akan mengikuti. Semakin banyak kita makan, asam lambung akan keluarnya semakin banyak. Nah, tergantung apakah orang ini sudah pernah punya GERD atau belum. Kalau dia belum, mungkin masih bisa diantisipasi. Tapi kalau GERD, berarti sphincternya itu, klepnya itu sudah pernah rusak, pernah hmm, cacat, sehingga memudahkan asam lambungnya naik ke atas. Ya, nah oleh sebab itu itulah yang menyebabkan kenapa orang GERD itu kalau dia tahu aku makan banyak langsung GERDku kambuh, dia tidak berani makan banyak, ya. hmm. Dia Jadi tidak berani kayak malah apa? trauma, Trauma iya. ya dok ya, Iya betul. lah, dia tidak berani makan banyak, akhirnya berat badannya turun, kurus. Dan berat Kemudian, badannya makin lama makin turun drastis ya ya dok ya. karena kurang gizi dong, kurang gizi dan dia tidak berdaya untuk mengatasi GERD-nya. Dikira GERD ini sama dengan obat sakit MAH biasa, dikasih obat MAH biasa pun paling menetralisir asam lambung, nanti kambuh lagi, tidak tuntas-tuntas. Maka itu Oke. Nah, kalau ada gejala yang berulang gitu segera periksa, ya. oke. Nah, sebetulnya nih ya dok, penyakit GERD itu bisa disembuhkan nggak sih dok? Atau memang dia Bisa. jadi kayak degeneratif yang harus konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang panjang dok?
Oh enggak, bisa sembuh, bisa sembuh. Cuman kalau dia udah kronis, tadi saya katakan klepnya itu kan jadi rusak. Nah, klepnya rusak, salah satu ujung-ujungnya, finalnya kalau memang diperlukan ya melakukan reparasi atau dioperasi, diperbaiki klepnya supaya dia nutup gitu. Tapi kan itu biaya yang besar. Jadi itu final decision lah. Tapi yang pertama pasti diberikan obat anti GERD, ya obat mengurangi menetralisir asam lambung, apa namanya membantu pencernaannya lebih baik lagi supaya makanan bisa cepat turun ya dan seterusnya gitu. Oke, nah ini menarik ya. Berarti selama proses terapinya itu berlangsung, ini yang kita bisa tambahkan adalah dengan pola hidup yang lebih sehat ya dok ya. Pola hidup sehat itu bukan cuman lifestyle, tapi juga bagaimana kita bisa memilih Ya, makanan-makanan yang sehat ini ya dok ya. betul, betul. Nah, oke, berarti sekarang terkait dengan pola makan yang sehat tadi, Dok, supaya kita juga tetap bisa memperbaiki apa yang rusak di dalam nih. Ini kan Dokter Ivan Mm-mm. nanti akan menjelaskan bagaimana cara kerja biproduk yang sebetulnya itu Ya, adalah makanan, tapi ya. justru punya nilai gizi yang seimbang, bahkan boleh dibilang tuh mikrosel ya dok ya, mikrosel dari makanan yang bisa masuk, Mikronutrien. mikronutrisi dari makanan yang bisa masuk ke sel lebih lebih efektif gitu ya dok ya. Iya, Nah, oke. oke, mungkin bisa dibantu dikasih gambaran dok, bagaimana cara Iya, kerjanya. baik. Ya, jadi biological aktivitas madu dulu yang saya mau sampaikan. Tidak perlu sampai detail slide ini, tapi intinya Clover Honey, HDI Clover Honey madu, ya, ini madu yang memiliki kadar DN, diatase numbernya di atas 17. Nah, diatase number ini menunjukkan bahwa madu ini kandungannya banyak sekali enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Jadi pada waktu orang menderita GERD atau belum menderita GERD, mengkonsumsi madu klaver honey ini sangat bermanfaat. Maka dari itu tidak dianjurkan satu sendok langsung makan kan, satu sendok makan diaduk satu gelas. Tujuannya satu, dia bisa melindungi dinding lambung. Yang kedua, dia menetralisir asam lambung. Tiga, dia juga membantu proses pencernaan berlangsung dengan baik. Jadi madu aja sudah bisa sebetulnya sebagai solusi untuk mengantisipasi terjadinya GERD sebetulnya. Kalau dilihat dari fungsinya lebih jauh, wah ini kan banyak gastroprotektif, dia melindungi saluran pencernaan, gastroprotektif, antiinflamasi, ya, kemudian wound healing, kardioprotektif, antioksidan, antidiabetik, antibakteri, dan anti cancer. Jadi madu HDI ini betul-betul memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya, di mana dia banyak sekali spesifikasi yang ada di dalam produk ini. Misalnya indeks glikemiknya rendah, indeks insulinnya rendah, kemudian kadar apa namanya airnya juga rendah, lebih kurang 17%. Belum lagi rasio fruktosa glukosanya lebih dari satu, artinya fruktosa lebih banyak daripada glukosa. Belum lagi nilai HMF-nya, kemurnian madunya, dan wah banyak sekali lah pokoknya. Sehingga madu kita secara penelitian itu memang bisa dimanfaatkan untuk orang yang GERD atau orang yang mengalami yang namanya dispepsia, gangguan menelan, ya gastritis atau ulcus pepticum, ya, peptic ulcer. Ini bisa dikonsumsi madu. Ini khusus saya cuplik dari beberapa jurnal-jurnal yang membahas tentang madu untuk GERD, ya, honey for GERD. Kemudian yang kedua, propolis. Kita punya bipropolis dan propoelik. Kita tahu bahwa propoelik ini adalah antibakteri, antivirus, anti jamur, antioksidan, antiinflamasi.
Nah, di dalam GERD itu ada inflamasi tidak? Ada radang pada tenggorokan, radang pada klepnya mulut antara kerongkongan dengan lambung. Ada iritasi, jadi ada antiinflamasi dan anti iritasi atau bahkan antibiotik alami. Kalau di sini kita lihat propoelik atau HD propoelik dia anti protozoa, anti tumor, dental action, anti inflamasi ya, antioksidan, antifungal, anti diabetik, antibakteri, anti cancer. Fungsinya sangat banyak. Jadi poin yang kedua, kalau madu tadi saya anjurkan pada orang GERD bisa sehari 2 kali, 1 sendok makan pagi sama sore. Kalau propoelik ini bisa 3 kali 1 kapsul per hari ya. Kalau bipropolis mungkin saya anjurkan 3 kali 2 tablet per hari. Ya. Kemudian secara jurnal juga kita sudah tahu kekuatan antioksidannya secara orak tes itu ada 21.921. Bahkan juga secara jurnal ilmiah ternyata propoelik ini tidak hanya sebagai anti-infeksi atau anti-inflamasi tapi dia memang anti-ulcer, anti cancer dan macam-macam ya fungsi daripada propolis tersebut yang sudah tidak kita ragukan lagi. Kemudian yang ketiga royal jelly. Nah, tidak semua orang paham ternyata royal jelly terutama royal jelly liquid itu mengandung 10 HDA, 10 hidroksi 2 deconoid acid yang bisa menstabilkan hormon, membantu memanage manajemen stres ya supaya kita bisa lebih rileks. Bahkan ternyata royal jelly ada efek anti-inflamasi juga. Ya, maka itu royal jelly kita sarankan bisa 2 kali 1 sendok makan pagi hari bangun tidur dan 1 kali 1 sendok makan sebelum tidur. Ada antimikrobal, anti cancer, antifungal, anti aging, atau wound healing effect, antioksidan dan anti diabetik. Kemudian yang jurnalnya juga tertulis ya ternyata royal jelly memiliki efek yang cukup bagus pada gangguan lambung dan GERD ya sehingga dia menurunkan inflamasi, dia menekan TNF alfa dan juga membantu dalam hal menurunkan tingkat stres yang ada pada pasien tersebut. Kemudian secara global atau secara keseluruhan, ternyata royal jelly bisa kita simpulkan HDI cover honey, dia meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, dan antiinflamasi, dan juga membantu proses pencernaan. Tadi saya sudah sampaikan ya. Propolis atau propoelik, dia gastroprotektif, antiinflamasi, dan anti-ulcer. Kemudian royal jelly mengandung enzim, vitamin kompleks, dan meningkatkan energi dan vitalitas tubuh, serta membantu meningkatkan regenerasi sel-sel yang rusak. Nah, oke, pada akhirnya kita sampai di penghujung, Bu Tuti. Kesimpulan, memahami GERD sangat penting untuk kesehatan pencernaan kita, ya. Dengan mengenali gejala dan risiko, kita dapat menghindari komplikasi serius. Pengobatan yang tepat dan perubahan gaya hidup juga sangat membantu dalam mengelola kondisi ini. Mari jaga pola hidup sehat dan hindari makanan pemicu yang dapat memperburuk gejala. Ingatlah bahwa langkah-langkah kecil dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan pencernaan kita. Jadi artinya kalau ada gejala-gejala yang ringan, apakah itu MA atau GERD, ternyata sudah diobati, tidak sembuh-sembuh, maka langkah yang harus ditempuh adalah segera konsultasi atau periksa ke dokter ahli. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat berpuasa, semoga rekan-rekan semua yang berpuasa ini dapat menjalankan ibadah puasanya sampai pada hari H-nya masuk ke hari Idul Fitri. Terima kasih.